dari Universitas Syupentek Indonesia. Kita di sini ingin mereview jurnal tentang pendidikan anti korupsi sebagai pembentukan karakter perilaku individu melalui potensi mahasiswa di perguruan tinggi. Sebelum masuk ke materi, kita dari kelompok 4 ingin memperkenalkan terlebih dahulu, dimulai dari saya, Adin Sutrisna, dan saya Junaidi Nawawi. Saya Safina Jalgi Farah. Saya Agnes Merlina. Saya Tiandini. Saya Sulistia Mesa Putri. Oke, kita langsung ke isi jurnal saja. Jurnal yang ditulis oleh Agus Setiawan ini membahas tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, menganalisis berbagai referensi dari buku, artikel, dan media lainnya yang relevan dengan topik pendidikan anti korupsi. Jurnal ini menekankan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam memecahkan masalah korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia. Fenomena korupsi yang ditampilkan di berbagai media sosial menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah serius yang harus dicegah dan diberantas agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian negara, tertanam nilai dalam bangsa dan ideologi negara. Selanjutnya, isi jurnal yang akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Untuk isi jurnal kedua itu ada fokus utama jurnal ini adalah mengkaji pendidikan anti korupsi sebagai sarana pembentukan karakter yang menekan pada kehendak bebas dan perilaku individu melalui potensi mahasiswa. Ada beberapa aspek penting yaitu pembentukan karakter dengan pendekatan humanistik, peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang korupsi, pemahaman terhadap kebijakan hukum terkait kasus korupsi, peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum mahasiswa. Melalui aspek-aspek tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memiliki sikap peduli terhadap bangsa dan negara serta menjauhi segala bentuk tindak korupsi. Selanjutnya ada permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang diangkat dari jurnal ini mengidentifikasikan beberapa permasalahan mendasar terkait korupsi di Indonesia, yaitu seperti korupsi yang mengakar, indeks persepsi korupsi yang rendah, pelaku korupsi dari kalangan pemerintahan, sulitnya membedakan korupsi dengan kebiasaan, dampak terhadap pembangunan nasional. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, yaitu Sulistia. Kemudian konsep pendidikan anti korupsi. Menurut jurnal ini, pendidikan anti korupsi merupakan upaya pencegahan terhadap tindakan pencucian uang, suap menyuap, dan berbagai bentuk korupsi lainnya yang tergolong pada hukum pidana. Pendidikan anti korupsi didefinisikan sebagai pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap, dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi. Pembelajaran pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan memperdalam pemahaman mahasiswa dengan tuntutan untuk dapat berpikir kritis dalam bertindak dan berperilaku terhadap nilai yang terkadang dalam pendidikan anti korupsi itu sendiri. Kemudian cakupan pembelajaran, kemampuan intelektual, kemampuan mengontrol diri, dan kemampuan dasar. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Najah. Baik, materi yang selanjutnya adalah pembentukan karakter mahasiswa. Di sini ada 9 nilai. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Kejujuran merupakan pembentukan watak mahasiswa untuk bersikap amanah terhadap kepercayaan yang diberikan dan tidak pernah berbohong. Nilai yang kedua ada nilai kepedulian. Mahasiswa sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah harus memiliki rasa peduli terhadap bangsa dan negara.
Nilai yang ketiga ada nilai kemandirian. Kemandirian diperlukan mahasiswa untuk tidak bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas akademik dan tanggung jawab sebagai kaum intelektual. Nilai keempat ada nilai kedisiplinan. Disiplin merupakan sikap yang harus dimiliki setiap mahasiswa agar dapat menumbuhkan ketaatan, tanggung jawab, dan konsisten terhadap peraturan yang sudah diberlakukan oleh perguruan tinggi. Nilai yang kelima ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah karakter yang dimiliki seseorang untuk menanggung dan memikul kewajiban. Nilai yang keenam ada nilai kerja keras. Kerja keras dimiliki dengan timbulnya keinginan yang disertai dengan ketekunan, kemandirian, pengendalian diri, keberanian, dan ketabahan, serta kekuatan. Nilai yang selanjutnya ada nilai kesederhanaan. Kesederhanaan sebagai perilaku dan gaya hidup menjadi landasan mahasiswa untuk hidup sederhana, tidak royal, dan bertindak sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai yang ke-8 adalah nilai keberanian. Keberanian harus ditanamkan pada jiwa mahasiswa untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalankan kehidupan. Dan nilai yang terakhir adalah nilai keadilan. Keadilan dijadikan tolak ukur untuk memutuskan suatu tindakan yang bijaksana, tidak berat sebelah, dan tidak berpihak terhadap siapapun. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Junaidi. Baik, materi selanjutnya pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pendidikan anti korupsi. Pendidikan humanistik bertujuan untuk mendewasakan manusia dengan cara mengajar atau mendidik berdasarkan nilai-nilai humanis untuk mempertahankan ekotensi, hak dan martabat manusia yang merupakan pola tingkah laku untuk mengembangkan potensi seseorang secara luas. Potensi ini dapat terlaksanakan jika pendidikan mampu membangun perubahan pola pikir dan perilaku seseorang yang mengaruh pada pembentukan karakter yang berguna bagi orang lain, sosial, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kesadaran dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum sangat berpengaruh pada tindakan untuk memenuhi aturan hukum yang berlaku. Mahasiswa memiliki peran penting untuk memberikan arahan atau hukuman yang berlaku agar masyarakat dapat memiliki kesadaran atau hukum. Selanjutnya akan dibawakan oleh Etia. Kesadaran dan ketaatan hukum. Pentingnya kesadaran hukum. Ketika masyarakat menyadari bahwa korupsi adalah perilaku tercela, maka masyarakat akan menjauhi tindakan korupsi. Yang kedua, hukum dibuat sebagai fondasi dalam mengelola negara dan menjamin kepastian hukum. Selanjutnya ada 2 macam kesadaran hukum. Yang pertama, kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kedua, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum dan melanggar hukum. Nah, selanjutnya ada studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah oleh Harvey Moise dan kawan-kawan. Nah, kasus korupsi Harvey Moise ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan pengelolaan tata niaga timah ilegal di wilayah IUPPT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Dengan kerugian keuangan negara mencapai 300 triliun dan kerugian lingkungan 271 triliun. Harvey Moise sebagai perwakilan PT RBT memfasilitasi pertambangan luar yang disamarkan melalui selama sewa menyewa peralatan dan mengumpulkan keuntungan dari beberapa perusahaan smelter yang disamarkan sebagai dana CSR fiktif dengan total memperkaya diri sendiri minimal 420 miliar. Setelah melalui proses hukum dan tingkat pertama hingga kasasi, Harvey Moise divonis 20 tahun penjara. Dendanya 1 miliar dan uang penggantinya 420 miliar. Serta didakwa dengan TPPU dengan berbagai aset mewah yang telah disita sebagai barang bukti. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang dibacakan oleh
Sapinatun Najah. Oke, baik. Dari beberapa materi yang tadi telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan, jadi kesimpulan dari jurnal yang kami review adalah jurnal ini ditulis oleh Agus Setiawan pada tahun 2023. Menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sebagai strategi pencegahan korupsi melalui pembentukan karakter mahasiswa. Dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih rendah, 40 dari 100. Pendidikan anti korupsi berfokus pada penanaman 9 nilai utama, yaitu tadi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan melalui pendekatan humanistik. 3 studi kasus korupsi besar yang dianalisis, yakni suap penerimaan mahasiswa Unila, korupsi Pertamina, dan korupsi kasus timah Harvey Mois yang mencapai 300 triliun, plus kerusakan lingkungan yang mencapai 271 triliun. Membuktikan bahwa korupsi telah merajalela di berbagai sektor dari pendidikan hingga pengelolaan sumber daya alam. Sehingga diperlukan penguatan integritas, transparansi sistem, penegakan hukum tegas, dan pendidikan anti korupsi yang efektif untuk membentuk generasi muda yang berintegritas dan peduli terhadap masa depan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.